Ya, baik, terima kasih. Selamat pagi, Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bisa berbagi gitu ya. Kalau bicara Kolombia, tentunya mayoritas orang Indonesia ada dua kemungkinan, tetap tidak tahu ataupun kalau tahu dari film-film dan cerita-cerita tentang yang mungkin tidak sesuai dengan kondisi objektif di lapangan. Sama halnya juga berita-berita tentang Indonesia di berbagai negara. Banyak yang kurang paham tentang Indonesia. Oleh karena itu, secara sepintas tentunya saya ingin memberikan gambaran bagaimana Kolombia dikaitkan juga dengan hubungan bilateral dengan Indonesia. Baik, kalau kita melihat bahwa Kolombia, baik, kita bicara Kolombia nih hari ini. Jadi kalau bicara Kolombia ini, pada tahun 1819 itu Simon Bolivar sebagai bapak bangsa Kolombia dan di sejumlah Amerika Latin ini menyatukan dan memerdekakan Grand Colombia ya, dengan luas wilayah waktu itu 2,4 juta kilometer. Namun Grand Colombia ini bertahan hanya sampai tahun 1831 dan akhirnya pecah menjadi sekarang yang dikenal ada Venezuela, Ekuador dan Panama. Nah, ini Kolombia hari ini atau saat ini adalah dengan luas wilayah 1,141 kilometer persegi ya. Nah, kalau melihat profil Kolombia, bentuk negaranya adalah republik, sistem politiknya presidensial, dipimpin oleh presiden, dengan populasi saat ini lebih dari 52 juta penduduk. Mata uangnya peso ya, dengan bahasa Spanyol, dari penghasilan utamanya dari pertanian. Dan Kolombia ini salah satu biodiversity yang terbesar ya, dengan 72 wilayah Kolombia ini berupa hutan. Ekspor utamanya kopi, bunga, zamrud, daging, dan banyak hal. Nah, jadi kalau kita melihat Kolombia, sesungguhnya memiliki peran penting di berbagai organisasi internasional. Dan Kolombia juga merupakan anggota OECD, di mana menurut IMF bahwa Kolombia ini juga memiliki kemampuan ekonominya menengah ke atas, ya, dan merupakan salah satu kekuatan ekonomi di Amerika Latin. Nah, ibu kotanya adalah Bogota, ya, dengan suhu udaranya di rata-rata sepanjang tahun tuh 5 derajat sampai 12 derajat. Nah, ini Transmilenio. Transmilenio ini jadi ya, Transjakarta sesungguhnya belajar dari Kolombia. Jadi Pak Sutioso tahun 2003 datang ke Bogota belajar dan sekarang diterapkanlah di Jakarta, Transjakarta. Ini kota-kotanya sepintas lalu. Nah, jadi kalau dengar Kolombia, karena banyak kemarin waktu saya ikut saya baru pulang beberapa waktu lalu dari Jakarta. Gimana Kolombia aman atau katanya begini dan begitulah terbelakang dan sebagainya. Nah, inilah kadang-kadang informasi. Nah, ini kita sedang belajar. Kemarin saya bertemu dengan Pak Sandiaga Uno, ingin menerapkan kalau ini transportasi umum ya. Nah, sepintas saja ini kondisi seperti ini. Ini juga salah satu pusat budaya Medellin ini, ekonomi kreatif. Ini kota Cartagena, lain sebagainya. Nah, kita masuk ke sistem politik. Sistem politik Kolombia. Jadi kalau kita lihat bahwa tidak jauh berbeda dengan Indonesia sesungguhnya, di mana ada pembagian kekuasaan yaitu eksekutif, legislatif, yudikatif ya, trias politika. Dan menurut konstitusi sekarang ini presiden dipilih setiap tahun, setiap 4 tahun sekali dan hanya 1 kali 1 periode. Jadi dan hak pemilihnya itu berusia 18 tahun ke atas. Nah, di dalam undang-undang legislatif disebutkan ketika putaran pemilihan presiden rata-rata 2 kali sih memang. Ketika runner up-nya itu otomatis duduk di dan
calon wakil presidennya menjadi anggota parlemen. Ya, jadi Kolombia juga memiliki 33 provinsi ya. Nah, saat ini Kolombia memiliki 19 partai politik, yaitu ada 3 aliran ya, atau 3 faksi, 3 kelompok. Sayap tengah, center nasionalis ya, terdapat 3 partai politik, 3 faksi. Lalu ada sayap kanan ya, konservatif, di sini ada 6 faksi, dan sayap kiri ada 10 faksi. Dan saat ini dalam sejarah Kolombia selama 212 tahun kemerdekaan, bahwa baru pertama kalinya tahun ini bahwa pemerintahan dikuasai oleh sayap kiri. Dan ini menarik tentunya, kami sangat sedang mencermati sangat secara dekat karena ada perubahan rezim yang cukup fundamental, di mana Gustavo Petro yang tokoh sayap kiri ini menjadi presiden, dilantik pada tanggal 7 Agustus yang baru lalu. Nah, kalau kita bisa melihat saya hanya memberikan gambaran periode sebelum dan pada saat ini, di mana Presiden Ivan Duque sebagai presiden dari sayap kanan pada periode 2018 sampai 2022, ini memang sangat berbeda dengan presiden sekarang ini, di mana Ivan Duque ini merupakan presiden yang sangat condong atau sangat mendukung para pengusaha ya, sehingga memang lebih fokus kepada ekonomi, di mana keberhasilan Ivan Duque tahun lalu pertumbuhan ekonomi Kolombia itu 10,6%, salah satu yang tertinggi di dunia, dan memang lebih mementingkan kepada pembangunan gitu, dan dianggap mungkin kurang memperhatikan yang kalangan yang termarginalisasi. Nah, yang menariknya bahwa di Kolombia memang terdapat strata di sini. Secara official itu ada. Jadi misalnya kehidupan masyarakat itu ada strata 1 sampai 6, strata 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dan ini tentunya strata ini akan membedakan dari perpajakan dan fasilitasi. Makin rendah stratanya, maka fasilitas dari negara makin tinggi. Nah, ini memang yang mendapat dukungan penuh kemarin itu Gustavo Petro, itu memang banyaknya dari strata menengah ke bawah gitu. Nah, jadi ini adalah satu proses perubahan yang sekarang sedang terjadi, di mana hasil dari Pilpres kemarin di Kolombia ini sangat tipis sesungguhnya. Kemenangan Gustavo Petro itu hanya tidak sampai 1%. Jadi persisnya 50%. Tapi memang akhirnya karena ada golput dan sebagainya terjadi kemenangan bagi Gustavo Petro. Nah, selain Gustavo Petro ini memang sekarang menghadapi masalah. Kenapa? Karena ketika kampanye dia memang menjanjikan perubahan radikal, perubahan secara radikal, baik perpajakan maupun pro rakyat lah gitu, di mana bahkan melakukan reform tanah dan sebagainya. Tapi fakta lapangan bahwa ketika di parlemen kekuasaan juga tidak begitu dominan, sehingga ini sangat sulit. Bahkan sekarang sudah mulai muncul demo-demo besar menentang kebijakan presiden. Sebelumnya ketika dia berkampanye misalnya, dia menyatakan bahwa dia menolak untuk adanya kenaikan harga BBM, ada kenaikan pajak dan sebagainya. Justru ketika dia menjadi presiden sebelum 100 hari bahkan ingin menaikkan harga minyak 2 kali lipat. Pajak juga dinaikkan. Karena memang setiap negara kondisinya sangat sulit sekarang ini. Tidak ada cara lain untuk mengambil langkah-langkah seperti itu. Nah, oleh karena itu kondisinya sekarang berubah. Dan saat ini memang ketika Petro dilantik, $1 itu 3.800 dan 100 hari dia memimpin sekarang sudah di atas 5.000.
Jadi inflasi dan juga devaluasi itu sangat tinggi. Nah, ini ada satu kondisi. Jadi sedikit sistem politik Kolombia ini, maka memang menarik bahwa selama 212 tahun kekuasaan di tangan sayap kanan dan hubungan dengan Amerika Serikat sangat dekat. Bahkan Amerika Serikat merupakan semacam induk semangnya dan banyak sekali fasilitas yang diberikan oleh Amerika kepada Kolombia. Nah, ketika terjadi perubahan saat ini, maka Gustavo Petro pun dalam posisi yang tidak mudah. Apabila dia menentang Amerika, maka dia nasibnya akan sama dengan Venezuela. Tapi kalau dia terlalu pro-Amerika, maka dia tentunya akan ditinggalkan oleh para pengikutnya. Nah, ini ada kondisi-kondisi tertentu. Sebagai informasi bahwa saat ini memang situasi ekonomi Kolombia relatif stabil, walaupun sebagian pengusaha banyak yang meninggalkan Kolombia. Mereka wait and see, karena janji-janji politik ketika kampanye memang sangat mengkhawatirkan dia akan mengambil alih dari pengusaha-pengusaha dan kekayaan-kekayaan yang ingin diberikan kepada rakyatnya, sehingga menimbulkan kegelisahan di antara para pengusaha dan orang-orang kaya yang secara sudah turun-temurun ratusan tahun ini menguasai perpolitikan dan perekonomian di Kolombia. Baik, itu bicara sistem politik dan kondisi politik yang ada saat ini. Selanjutnya, saya ingin melihat bagaimana hubungan bilateral Indonesia dengan Kolombia. Hubungan bilateral Indonesia dengan Kolombia ini secara resmi dibuka tanggal 15 September tahun 1980. Artinya sudah berjalan 42 tahun. Namun demikian, ya walaupun kita melihat ada banyak kemajuan yang dicapai, tapi masih banyak ruang yang perlu kita perbaiki. Kerjasama yang sudah dilakukan di berbagai bidang, ya ada 12 perjanjian kerjasama. Jadi mulai di bidang kebudayaan, perdagangan, ekonomi, pertanian dan lain-lain. Nah, ini saya dapat tegaskan bahwa Kolombia, termasuk juga negara-negara Amerika Latin, ini bukan traditional partner atau traditional market. Sehingga memang kalau kita lihat selama 42 tahun menjalin hubungan diplomatik, itu sangat kecil sekali dari frekuensi kunjungan pejabat tinggi, nilai perdagangan, ataupun people to people contact. Nah, kita lihat bahwa selama 42 tahun itu hanya 11 yang pejabat tinggi yang melakukan kunjungan secara bilateral. Selebihnya lebih banyak kepada multilateral, karena Cartagena itu seperti Bali lah di Indonesia, kota konferensi internasional, ya. Jadi banyaknya, termasuk Presiden Soeharto pernah ke sini itu dalam rangka KTT non-blok atau menteri-menteri lainnya. Nah, sehingga ini menjadi tantangan tersendiri bagi kami, karena memang bukan saja jarak yang jauh 20.000 kilometer, tapi juga memang karena bukan traditional partner sehingga tidak masuk dalam radar, ya. Ini pengalaman kami, misalnya karena saya pernah ditugaskan di Paris, di New York, di PBB, ya, lalu di Malaysia, di Kuwait. Nah, ini sangat nampak gitu ketika di Malaysia itu presiden setahun bisa 3 kali, wakil presiden berapa kali, menteri sehari bisa 4 gitu. Nah, di Kolombia ini bisa dibayangkan 42 tahun menteri itu tidak sampai 10 kan begitu. Nah, ini juga berpengaruh tentunya tentang terhadap dinamika dari hubungan bilateral itu sendiri. Nah, oleh karena itu ini menarik kalau kita lihat bahwa di tahun 2019 ini merupakan babak baru sesungguhnya hubungan bilateral Indonesia dengan Kolombia, di mana diluncurkannya Indonesia Latin American and Caribbean countries, ya. Jadi
ini kerjasama antara Indonesia dengan negara-negara Amerika Latin dan Karibia, ya, dan dilakukan bisnis forum. Dan menariknya bahwa sejak di launch-nya bisnis forum ini, maka secara ekonomi luar biasa. Bahkan tahun lalu dengan Kolombia misalnya terjadi peningkatan ekspor Indonesia itu 174%, dan nilai perdagangannya dari 125 juta US dollar menjadi 330 juta US dollar, atau sekitar 5 triliun rupiah. Nah, ini sangat signifikan tentunya. Nah, oleh karena itu kita mulai mencoba untuk mendorong, dan Presiden Jokowi memang mulai meminta kepada Menteri Luar Negeri bagaimana kita mengembangkan dan melebarkan sayap ke negara-negara non-tradisional, yaitu baik di Amerika Latin, di Timur Tengah, di Afrika, dan lainnya tentunya. Dan ini sangat menguntungkan sesungguhnya buat kami sebagai duta besar yang mulai ada strategi baru dalam pendekatan, di mana ada sejumlah pertemuan misalnya. Ini untuk pertama kalinya kedua menteri luar negeri antara Indonesia dan Kolombia melakukan satu pertemuan walaupun secara virtual, tapi ada agreement yang dicapai di sana. Ketika di tanggal 5 Agustus 2020 ada sejumlah kesepakatan, ya, dan ditindaklanjuti oleh tingkat pejabat tinggi, senior official meeting, yaitu konsultasi politik, ya. Terakhir dilakukan di Bogota beberapa bulan lalu, khususnya di sekitar bulan April atau Mei, ya. Dan ini akan terus berlanjut. Nah, ini yang sangat menguntungkan. Nah, sekarang sebagai perwakilan Indonesia di luar negeri, maka kami melakukan langkah-langkah yang strategis sifatnya. Jadi bagaimana kita mengambil manfaat dari hubungan bilateral ini untuk mendapat keuntungan yang sebesar-besarnya dalam rangka mendukung pembangunan ekonomi, khususnya pasca pandemi COVID ini. Nah, memang tantangannya cukup besar, seperti kami katakan tadi, bahwa di samping jarak 20.000 kilometer, ya, sehingga juga banyak yang tidak mengenal satu sama lain, baik pihak Kolombia terhadap Indonesia ataupun Indonesia terhadap Kolombia. Nah, oleh karena itu, sejak kedatangan saya di akhir Januari lalu, kita ingin mendekatkan, ya, Kolombia dengan Indonesia tanpa terkendala oleh jarak. Nah, oleh karena itu kami mencoba membangun ada 3 basis yang kami bangun, yaitu people to people contact, lalu business to business, dan juga government to government. Berkaitan dengan people to people contact, maka kami melakukan pendekatan dengan sejumlah sekolah, universitas, dan juga kami membuka pusat kebudayaan Indonesia. Mungkin satu-satunya KBRI yang memiliki pusat kebudayaan Indonesia adalah Bogota ini. Saya resmikan beberapa waktu lalu. Dan alhamdulillah dari situ sekarang bahkan kebudayaan Indonesia, bahasa itu menjadi kegiatan ekstrakurikuler bagi beberapa sekolah, dan menari dan sebagainya. Ini people to people contact, Nah, kita lihat bagaimana ribuan mahasiswa Kolombia ini, siswa dan mahasiswa ini belajar menari, belajar bahasa Indonesia, dan sebagainya. Nah, berikutnya juga dalam people to people contact, bagaimana kami memanfaatkan Miss Kolombia ini sebagai bagian dari promosi Indonesia. Jadi kebetulan Dubes RI saya ini baru pertama kali, satu-satunya juri di luar warga negara Kolombia dalam ajang pemilihan Miss Kolombia. Ya. Dan menariknya, salah satu proses seleksi Miss Kolombia adalah penilaian terhadap penggunaan pakaian-pakaian tradisional Indonesia. Ini bisa dilihat di dalam gambar misalnya. Ini adalah bagaimana kita meningkatkan people to people contact. Dan kami bersyukur bahwa di sini sangat cepat karena melalui sosial media. Maka sekarang banyak sekali permintaan kerjasama dengan Indonesia, baik dari universitas, ya, dari kalangan ini, termasuk juga bisnis to bisnis. Sekarang ini banyak sekali permintaan. Dan ini bagian dari proses bagaimana mendekatkan Indonesia dengan Kolombia. Lalu langkah berikutnya adalah business to business contact.
promosi pariwisata dengan forum bisnis dengan ratusan travel agent terkemuka. Di dalam tahun ini kita melakukan berbagai kegiatan seperti itu, mengadakan program fam trip ya, Jakarta dan Bali, dan sekarang bahkan kami dapat laporan sudah banyak turis Kolombia mulai ke Indonesia, khususnya ke Bali. Mengadakan forum bisnis, mempertemukan ratusan pengusaha, memfasilitasi pengusaha Kolombia dalam berbagai forum bisnis ya, seperti Inala, Trade Expo, Indodefense baru-baru ini. Seperti yang saya katakan tadi, saya hampir sebulan di Jakarta kemarin untuk membawa delegasi Kolombia ke Indonesia dan menemui sejumlah pengusaha besar dan juga para pemangku kepentingan. Ya, jadi government to government tentunya kita melakukan pendekatan kerjasama politik yang sudah menghasilkan beberapa perjanjian dan kerjasama di berbagai bidang tentunya, baik kebudayaan, perdagangan, dan lain-lain. Bahkan kita sekarang sudah menikmati dalam 2 tahun terakhir ini, warga negara Indonesia datang ke Kolombia tidak perlu visa selama 90 hari. Nah, ini upaya-upaya yang terus dilakukan. Jadi inilah yang dapat kami sampaikan ya, karena kita akan tindak lanjuti dengan tanya jawab, bahwa pada dasarnya hubungan bilateral Indonesia-Kolombia ini memiliki prospek yang sangat baik, seperti halnya tadi saya sampaikan, terjadi peningkatan ekspor Indonesia ke Kolombia sebesar 174%. Jadi itulah topik yang dapat kami sampaikan berkaitan dengan topik tadi yang dapat kami sampaikan, yaitu sistem politik Kolombia dan kaitannya dengan hubungan bilateral Indonesia. Demikian, terima kasih tentunya atas perhatian Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.